Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Salsabila Ayunawangulan dengan NPM A1D020028. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai teorema Torricelli pada tangki bocor, yaitu yang memiliki tujuan: 1. Memiliki keterampilan melakukan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua yaitu memahami konsep tekanan hidrostatis, dan yang ketiga yaitu membuktikan teorema Torricelli. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu botol 1,5 liter, gunting, lakban, paku, spidol, mancit, dan penggaris. Ini adalah langkah kerja mengenai praktikum teorema Torricelli. Yang pertama yaitu kita ukur botol 1,5 liter ini menggunakan penggaris. Diukur ketinggiannya itu 10 cm, 30 cm, dan ketinggian airnya 25 cm menggunakan spidol. Selanjutnya, kita lubangin botol ini menggunakan paku yang kita panaskan dengan pancing. Setelah diberi lubang pada botol, maka botol ini kita tutup menggunakan lakban. Setelah kita tutup lubang pada botol dengan lakban, kita isi air pada botol ini sampai batas yaitu 25 cm. Setelah diisi air sampai batas 25 cm, kita letakkan penggaris seperti ini. Kemudian kita buka tutup lakban yang pertama dengan ketinggian 10 cm. Kemudian didapati hasil setelah diukur ketinggian 10 cm ini, jarak pancarannya adalah 25 cm. Karena volume air telah berkurang, maka kita isi kembali sampai batas yaitu 25 cm. Kemudian kita ulangi pada ketinggian 10 cm ini sebanyak 5 kali percobaan dan kemudian dicatat hasilnya. Kemudian pada percobaan selanjutnya kita ukur ketinggiannya yaitu menggunakan ketinggian 20 cm. Setelah itu lakban kita buka dan diukur berapa pancaran airnya. Didapati hasil bahwa pancaran air adalah 15 cm. Dan dilakukan pengulangan yang sama yaitu sebanyak 5 kali serta dicatat hasilnya. Selanjutnya ada data hasil pengamatan. Yang pertama yaitu ada tabel pengamatan 7.1. Pada tabel ini menggunakan ketinggian lubang yaitu 10 cm yang telah ditentukan. Lalu kedalaman airnya yaitu 15 cm. Lalu tekanan hidrostatisnya didapatkan yaitu 1500. Ini nanti akan saya jelaskan pada saat perhitungan. Lalu ada jarak pancaran sesuai rumus Torricelli yang didapati hasilnya itu 24,5 cm. Lalu selanjutnya ada jarak pancaran terukur. Pada percobaan pertama, jarak pancaran yang terukur yaitu 25 cm. Yang kedua yaitu 27 cm. Yang ketiga 29 cm. Yang keempat 26 cm. Dan yang kelima yaitu 25 cm. Lalu didapati ralat mutlaknya yaitu 0,748. Kemudian ralat nisbinya 2,83%. Dan ketelitiannya yaitu 97,17%. Kemudian yaitu selanjutnya tabel pengamatan 7.2. Pada tabel ini yaitu ketinggian lubangnya adalah 20 cm yang telah ditetapkan. Kemudian kedalaman airnya yaitu 5 cm. Lalu tekanan hidrostatisnya adalah 500 PA. Jarak pancaran sesuai rumus Torricelli didapatkan yaitu 20 cm. Kemudian jarak pancaran terukur pada percobaan pertama didapati yaitu 15 cm. Lalu yang kedua 17 cm, yang ketiga 15 cm, yang keempat 16 cm, dan yang kelima yaitu 18 cm. Lalu ada ralat mutlak yaitu 0,583. Selanjutnya ralat nisbi
didapatkannya itu 3,59% dan ketelitiannya yaitu 96,41%. Perhitungan tabel 7.1. Yang pertama yaitu menghitung kedalaman air. Untuk menghitung kedalaman air, dapat menggunakan rumus yaitu ketinggian air seluruh dikurang ketinggian lubang. Nah, ketinggian air seluruhnya yang telah ditetapkan yaitu 25 cm. Dan pada tabel 7.1, ketinggian lubangnya yaitu 10 cm. Jadi, 25 cm dikurang 10 cm sama dengan 15 cm. Itulah kedalaman air pada perhitungan tabel 7.1. Lalu yang kedua ada perhitungan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis bisa dihitung menggunakan rumus Rho dikali gravitasi dikali dengan kedalaman. Rho-nya yaitu dapat diketahui 1000 kg meter kubik, gravitasi buminya yaitu 10 ms kuadrat, dan kedalamannya yaitu 15 cm. Nah, untuk menghitung tekanan hidrostatis ini, kedalaman airnya kita rubah menjadi satuan internasional, yaitu ke meter. Sehingga 1000 dikali 10 dikali 0,15 meter. Dan didapati hasilnya 1500 PA. Selanjutnya yaitu jarak pancaran. Untuk menghitung jarak pancaran, yaitu X sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2. H1 di sini adalah ketinggian lubang dan H2-nya itu kedalaman air. Sehingga tinggal dimasukkan 2 dikali akar 10 dikali 15 sama dengan 2 dikali akar 150 dan didapatkan hasilnya itu 24,5 cm. Selanjutnya ada perhitungan tabel 7.2. Yang pertama yaitu menghitung kedalaman air. Hal ini sama dengan perhitungan tabel 7.1, yaitu ketinggian air seluruh dikurang ketinggian lubang. Ketinggian air seluruhnya itu 25 cm, dan untuk ketinggian lubangnya yang dipakai pada tabel ini adalah 20 cm. Jadi 25 cm dikurang 20 cm sama dengan 5 cm. Lalu ada perhitungan tekanan hidrostatis, sama saja yaitu menggunakan rumus Rho dikali gravitasi dikali dengan kedalaman. Rho-nya itu ketetapan, yaitu 1000 kg meter kubik dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat dan dikali dengan kedalamannya itu 5 cm. 5 cm ini kita rubah satuannya ke dalam satuan internasional sehingga menjadi 0,05 meter. Lalu 1000 dikali 10 dikali 0,05 meter sama dengan 500 PA. Selanjutnya menghitung jarak pancaran. Menghitung jarak pancaran yaitu menggunakan rumus X sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2. Sama seperti tadi, H1 adalah ketinggian lubang dan H2 adalah kedalaman air. Maka 2 dikali akar 20 dikali 5 sama dengan 2 dikali akar 100, hasilnya adalah 20 cm. Ralat. Yang pertama ralat pada tabel 7.1. Data di sini yaitu menggunakan jarak pancaran yang terukur pada tabel 7.1, yaitu ada 25, 27, 29, 26, dan 25. Lalu dijumlahkan, totalnya menjadi 132. Kemudian dicari rata-ratanya yaitu 132 dibagi 5 dan didapatkan hasilnya itu 26,4. Kemudian X dikurang X bar. Jadi data dikurang dengan rata-rata. 25 dikurang dengan 26,4, hasilnya adalah negatif 1,4. Ini pada percobaan yang pertama. Percobaan kedua yaitu sama, 27 dikurang 26,4, hasilnya adalah 0,6. Percobaan ketiga, 29 dikurang 26,4, hasilnya yaitu 2,6. Percobaan keempat, 26 dikurang 26,4, hasilnya adalah negatif 0,4. Dan pada percobaan terakhir, 25 dikurang 26,4, hasilnya adalah negatif 1,
Kemudian X dikurang X bar ini dijumlahkan dan hasilnya adalah 0 secara keseluruhan. Kemudian yaitu X dikurang X bar kuadrat. Jadi hasil dari X min X bar tadi dikuadratkan. Percobaan pertama, negatif 1,4 dikuadratkan yaitu hasilnya 1,96. Kemudian 0,6 dikuadratkan hasilnya yaitu 0,36. Kemudian percobaan yang ketiga, 2,6 dikuadratkan hasilnya adalah 6,76. Percobaan keempat, negatif 0,4 dikuadratkan hasilnya adalah 0,16. Dan yang terakhir, negatif 1,4 dikuadratkan hasilnya adalah 1,96. Kemudian hasil dari X min X bar kuadrat tadi dijumlahkan dan mendapatkan hasil totalnya adalah 11,2. Dengan begitu kita bisa mencari ralat mutlak. Rumus dari ralat mutlak adalah delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N dalam kurung N dikurang 1. Sigma atau total dari X min X bar kuadrat tadi adalah 11,2 dibagi dengan N. N adalah banyaknya pengulangan, yaitu sebanyak 5 kali, dalam kurung 5 dikurang 1. Sama dengan akar dari 11,2 dibagi 20 dan mendapatkan hasil 0,748. Kemudian setelah didapatkan ralat mutlak, kita bisa menghitung ralat nisbi. Ralat nisbi dihitung dengan rumus yaitu delta X dibagi X dikali 100%. Delta X ini adalah ralat mutlak, yaitu 0,748 dibagi dengan X. X adalah X bar dari data X, yaitu 26,4. Dan dikali dengan 100%, didapatkan hasilnya 2,83%. Setelah didapatkan ralat nisbi, kita bisa menghitung ketelitian, yaitu dengan rumus K sama dengan 100% dikurang delta L. 100% dikurang delta L-nya sendiri adalah 2,83%, sehingga didapatkan hasil ketelitiannya adalah 97,17%. Ralat yang kedua yaitu pada tabel 7.2. Data yang digunakan sama, yaitu menggunakan jarak pancaran yang terukur. Jarak pancaran yang terukur ada 5 kali pengulangan, yaitu ada 15, 17, 15, 16, 18. Kemudian di total hasilnya ada 81. Setelah di total, yaitu mencari rata-ratanya dengan cara 81 dibagi 5 dan hasilnya adalah 16,2. Setelah didapatkan rata-ratanya, maka kita bisa mencari X min X bar, yaitu 15 dikurang 16,2 didapatkan hasil negatif 1,2 pada percobaan pertama. Pada percobaan kedua, 17 dikurang 16,2 hasilnya adalah 0,8. Selanjutnya pada percobaan ketiga, 15 dikurang 16,2 hasilnya adalah negatif 1,2. Pada percobaan keempat, 16 dikurang 16,2 hasilnya adalah negatif 0,2. Dan pada percobaan terakhir, 18 dikurang 16,2 hasilnya adalah 1,8. Kemudian X min X bar ini tadi dijumlahkan, hasilnya adalah 0. Kemudian X min X bar tadi kita kuadratkan. Min 1,2 atau negatif 1,2 dikuadratkan hasilnya adalah 1,44 pada percobaan pertama. Percobaan kedua, 0,8 dikuadratkan hasilnya adalah 0,64. Percobaan ketiga, negatif 1,2 dikuadratkan adalah hasilnya 1,44. Pada percobaan keempat, negatif 0,2 dikuadratkan hasilnya adalah 0,04. Dan pada percobaan terakhir, 1,8 dikuadratkan hasilnya adalah 3,24. Kemudian X min X bar kuadrat tadi kita total, dijumlahkan, dan hasilnya adalah 6,8. Setelah didapatkan hasilnya, kita bisa menghitung ralat mutlak. Rumus ralat mutlak adalah delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dikurang N dalam kurung N min 1.
sama dengan akar 6,8 dibagi 5 dikali dalam kurung 5 dikurang 1 sama dengan akar 6,8 dibagi 20 dan didapatkan hasilnya relat mutlak adalah 0,583. Setelah didapatkan relat mutlak, kita bisa menghitung relat nisbi. Adapun rumus relat nisbi adalah delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%. Delta X-nya adalah relat mutlak, yaitu 0,583 dibagi dengan X. X-nya ini adalah X barnya, yaitu 16,2 dikali dengan 100% dan didapatkan hasil yaitu 3,59%. Setelah itu, barulah bisa menghitung ketekian dengan rumus K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 3,59% dan didapatkan hasilnya adalah 96,41%. Pembahasan. Yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu yang pertama ada massa jenis zat cair, yang kedua ada kedalaman titik di dalam zat cair, dan yang ketiga ada percepatan gravitasi. Semakin besar nilai massa jenis, maka semakin besar tekanannya. Begitu juga jika percepatan gravitasi maupun kedalamannya semakin besar, maka nilai tekanan akan semakin besar, sehingga bisa dikatakan hal ini berbanding lurus. Yang kedua, ada turunan prinsip Bernoulli pada tangki bocor untuk memperoleh rumus Torricelli. Rumus hukum Bernoulli yaitu P1, di mana P ini adalah tekanan, ditambah dengan setengah, dikali Rho, dikali V1 kuadrat, ditambah dengan Rho, dikali G, dikali H1, sama dengan P2, ditambah setengah, dikali Rho dikali V kuadrat, ini V yang kedua, ditambah Rho dikali G dikali dengan H2, kemudian diturunkan hingga menjadi V sama dengan akar dalam kurung 2 dikali G dikali H. Selanjutnya yang ketiga, hasil pengamatan jarak tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli. Nah, menggunakan hasil pengamatan jarak pancaran yang terukur akan memungkinkan hasil pancaran air yang didapatkan akan tidak valid karena kurang kejelian mata melihat pengukuran pada penggaris dan melihat ketinggian pada tangki bocor. Jika menggunakan hasil perhitungan, maka hasil akan sama karena ketetapan pada rumus Torricelli itu sendiri. Kesalahan seperti tidak terampil dalam pembacaan alat ukur dapat menyebabkan hasil pengukuran berbeda dengan rumus Torricelli yang telah ditetapkan. Kesalahan penggaris yang dibaca juga berpengaruh dikarenakan ketidaksempurnaan dalam membaca angka. Lalu pada saat lakban dibuka, jarak pancaran air yang dilihat oleh mata bisa tidak valid disebabkan oleh garis-garis pada penggaris yang rapat yang membuat perbedaan dalam pengukuran berbeda dengan rumus Torricelli yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah kesimpulan dari percobaan mengenai teorema Torricelli yang telah saya lakukan. Kesimpulan yang pertama yaitu, dari percobaan yang telah dilakukan, maka kita dapat melakukan keterampilan teorema Torricelli pada tangki bocor. Dari percobaan yang telah saya lakukan, bahwa pada ketinggian 10 cm memiliki laju pancaran air lebih jauh dibandingkan dengan pada lubang ketinggian 20 cm. Hal ini dikarenakan pada posisi paling rendah yaitu ketinggian 10 cm, tekanan yang dialami lebih besar daripada pada ketinggian 20 cm. Yang kedua, teorema Torricelli dapat dipahami melalui praktikum yang telah dilakukan. Secara definisinya, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Yang ketiga, teorema Torricelli dibuktikan dengan melakukan pengukuran jarak pada tabel 7.1 dan 7.2 dengan masing-masing 5 kali pengulangan dengan dilakukannya relat mutlak, relat nisbi, dan ketelitian. Teorema Torricelli dapat dinyatakan jika air yang keluar dari lubang memiliki kelajuan yang sama dengan kelajuan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Teorema ini hanya berlaku jika ujung wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang. Demikianlah
video praktikum mengenai teorema Torricelli pada tangki bocor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum